wabarakatuh, Pak. Baiklah, saya Metia Anggraini dari kelas 11 IPS 2 akan membacakan latar belakang kedatangan bangsa Barat atau Eropa ke Indonesia. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk pelayaran ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah dari sumbernya. Lama-kelamaan tujuan utama tersebut berkembang sesuai dengan keserakaan manusia. Beberapa macam tujuan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku dan monopoli perdagangan, membangun basis militer, kolonialisme, dan dan imperialisme, ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan Indonesia. Ternyata mereka juga mempunyai ambisi yang bisa disebut sebagai 3G, yaitu gold, keinginan untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya; glory, ambisi memperoleh kejayaan; dan yang terakhir gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Nusantara. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah mengakibatkan sulitnya akses rempah-rempah ke Eropa sehingga mereka mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Kenapa Kekaisaran Turki Utsmani menyerang bangsa Eropa? Karena supaya bangsa Eropa mencari rempah-rempah dari Nusantara. Ternyata berkembangnya revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru di Eropa sangat memudahkan bangsa Eropa dalam mencapai tujuannya. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, bangsa Eropa ikut mengalami kemunduran yang dikenal dengan istilah zaman kegelapan, yang membuat bangsa tersebut kacau balau. Ternyata bangsa yang menjajah di Indonesia bukanlah bangsa Eropa. Ternyata banyak lagi bangsa yang menjajah, yaitu bangsa Portugis. Pada tahun 1886, Portugis melakukan ekspedisi pertanian yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Namun berhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk Alphonse Lautschner untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka dan tahun 1511 dan berhasil menjalini hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. Setelah bangsa Portugis menjajah Indonesia, maka datanglah bangsa Spanyol ke Maluku pada tahun 1522 yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Portugis. Spanyol menjalini hubungan dagang dengan Theodore sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Yang ketiga yaitu Belanda. Belanda pertama kali singgah di pelabuhan Banten pada tahun 1996, dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun tujuan tersebut beralih menjadi untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagangan Belanda atau dikenal dengan Volks pada tahun 1602. Setelah negara Belanda menjajah Indonesia, maka datanglah bangsa Inggris. Pedagang dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangnya di India bernama East India Company (EIC), yang kemudian di wilayahnya disebarluaskan ke Indonesia pada tahun 1579.
Baiklah, demikian tanggapan saya dari materi yang Bapak kasih tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.